Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulansari, mahasiswa dari Universitas Labuhan Batu, jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan mengerjakan tugas atau menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah struktur data yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ibnu Rashid Munte, Eskom Mkom. Sesuai dengan soal yang diberikan berdasarkan nomor HP saya, yaitu 4 digit terakhir 1627. Tugas ini dibagi menjadi beberapa bagian dan saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai diberikan kepada saya, yaitu pemrograman JavaScript, serta menjelaskan logika dan implementasinya secara singkat dan jelas. Semoga penjelasan dan pengerjaan saya bisa dipahami dengan baik. Yuk langsung kita mulai. Masuk ke soal yang pertama. Buatlah algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah balok dengan panjang, lebar, dan tinggi yang diberikan. Nah, ini pekodean yang saya buat, lalu saya runkan, dan hasilnya sukses. Nah, ini berikut adalah contoh algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah balok dan JavaScript. Nah, function hitung luas permukaan atau panjang lebar tinggi itu yang dimaksud fungsi hitung luas permukaan balok. Seperti fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu panjang, lebar, dan tinggi balok. Kode yang kedua, if atau panjang lebih besar sama dengan 0 atau lebar lebih besar sama dengan 0, tinggi lebih besar sama dengan 0. Atau disebut dengan validasi input, fungsi memeriksa apakah panjang, lebar, dan tinggi positif. Jika tidak, fungsi mengembalikan pesan kesalahan. Yang ketiga ada menghitung luas permukaan. Luas permukaan ada 2 kali panjang kali lebar kali panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Nah, fungsi menghitung luas permukaan balok menggunakan rumus 2 kali panjang kali lebar kali panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, itu yang dimaksud seperti yang di pekodean nomor 3. Yang keempat, mengembalikan hasil atau fungsi mengembalikan hasil perhitungan luas permukaan. Dan yang terakhir ada yang kelima, contoh penggunaan. Seperti contoh penggunaan ini menunjukkan bagaimana memanggil fungsi dengan panjang kali lebar dan tinggi tertentu menampilkan hasilnya. Nah, dalam perkodean ini juga ada rumus seperti luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Seperti panjang sama dengan lebar kali tinggi, dan kita bisa menggunakan metode algoritma ini untuk menghitung luas permukaan balok dengan mudah dan akurat. Baik, soal yang kedua ada kerucut mirip dengan tabung, namun permukaan tegaknya berbentuk kerucut. Baik, saya akan menjalankan perkodeannya, lalu saya pijit run dan keluar hasilnya dengan sukses. Saya akan menjelaskan perkodean ini, yaitu berikut adalah contoh algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah kerucut dalam JavaScript. Penjelasannya yang pertama yaitu ada function atau disebut dengan fungsi. Nah, kita hitung luas permukaan kerucut. Fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu jari-jari dan tinggi kerucut. Lalu yang kedua, kita harus memvalidasi input atau disebut juga dengan fungsi memeriksa apakah jari-jari
dan tinggi positif jika tidak fungsi mengembalikan pesan kesalahan, seperti if atau jari-jari lebih besar sama dengan 0, tinggi lebih besar sama dengan 0. Dan yang ketiga, menghitung garis pelukis. Kode yang ketiga itu return atau jari-jari dan tinggi harus positif. Nah, fungsi menghitung garis pelukis kerucut ini untuk menggunakan rumus jari-jari tambah tinggi. Dan ada yang keempat, menghitung luas permukaan. Seperti fungsi menghitung luas permukaan ini adalah kerucut menggunakan rumus kali jari-jari tambah garis pelukis. Terus yang kelima ada mengembalikan hasil. Di situ ada let garis pelukis sama dengan match atau disebut juga dengan jari-jari kali jari-jari tambah tinggi. Nah, mengembalikan hasil perhitungan luas permukaan untuk kerucut. Yang keenam, dalam pengkodean yang keenam ada let luas permukaan sama dengan match PI jari-jari kali garis pelukis. Nah, contoh penggunaan yang keenam ini menunjukkan bagaimana memanggil fungsi dengan jari-jari dan tinggi tertentu dan menampilkan hasilnya. Lalu kita masuk ke rumus luas permukaan kerucut, R sama dengan jari-jari, S sama dengan garis pelukis sama dengan R pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. T sama dengan tinggi. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, kita dapat menghitung luas permukaan kerucut dengan mudah dan benar. Soal yang ketiga, bagaimana operator perbandingan digunakan dalam algoritma? Berikan contoh kasus di mana operator perbandingan memainkan peran penting. Lalu saya jalankan perkodeannya, saya ketik run dan menampilkan hasil kode execution successful. Nah, berikut adalah contoh kasus di mana operator perbandingan memainkan peran penting dalam bentuk algoritma dan metode JavaScript. Saya akan menjelaskan perkodean saya buat ini. Nah, di situ ada kode pertama yaitu function yang disebut dengan fungsi. Cek kelulusan, fungsi ini menerima satu parameter yaitu nilai ujian siswa. Lalu kode yang kedua, if atau nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, itu juga disebut sama dengan operator perbandingan. Fungsi menggunakan operator perbandingan lebih besar sama dengan untuk memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 70. Kode yang ketiga, return lulus. Nah, bisa juga disebut dengan pengambilan keputusan berdasarkan hasil perbandingan fungsi mengembalikan string lulus jika nilai lebih besar atau sama dengan 70 dan tidak lulus jika tidak. Kode yang keempat ada else. Nah, contoh penggunaan kode yang keempat menunjukkan bagaimana memanggil fungsi dengan nilai ujian tertentu dan menampilkan hasilnya. Nah, lalu operator perbandingan yang kita gunakan adalah seperti lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lalu tidak sama dengan. Dengan menggunakan operator perbandingan ini, kita dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan mengembangkan algoritma yang lebih kompleks dan dinamis. Operator perbandingan juga digunakan dalam metode JavaScript seperti algoritma untuk membandingkan nilai-nilai dan membuat keputusan berdasarkan hasil perbandingan yang kita buat tersebut. Soal yang terakhir yaitu yang keempat, berikan contoh program dalam bahasa pemrograman yang menggunakan if else untuk menentukan grade berdasarkan skor yang diperoleh oleh seorang siswa. Lalu saya jalankan perkodeannya, saya klik run dan muncullah hasil kode execution successful. Berikut adalah contoh program dalam pemrograman JavaScript yang menggunakan if else atau if else untuk menentukan grade berdasarkan skor yang diperoleh oleh seorang siswa. Nah, masuk ke kode yang pertama yaitu ada function yang disebut juga dengan fungsi.
tentukan grade. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu skor siswa. Seperti yang ada di kode yang pertama yang saya jelaskan barusan ini. Dan lalu masuk ke kode yang kedua, if skor lebih besar sama dengan 90 dan skor lebih besar sama dengan 100. Nah, penggunaan if else atau if else ini mempunyai fungsi menggunakan if else untuk menentukan grade berdasarkan skor siswa. Kode yang ketiga disebut juga dengan return A. Kondisi grade ini berfungsi seperti A, skor lebih besar sama dengan 90 dan skor lebih kecil sama dengan 100. Sedangkan yang B, skor lebih besar sama dengan 80 dan skor lebih kecil 90. Yang C, skor lebih besar sama dengan 70 dan skor lebih kecil 80. Sedangkan yang D, skor lebih besar sama dengan 60 dan skor lebih kecil 70. Yang E, skor lebih besar sama dengan 0 dan skor lebih besar 60. Nah, seperti itu perkodean yang nomor 3. Lanjut ke kode yang keempat. Seperti else if skor lebih besar sama dengan 80 dan skor lebih kecil 90. Nah, pengembalian grade tersebut mempunyai fungsi mengembalikan grade yang sesuai berdasarkan skor siswa. Lalu kode yang kelima ada return B. Nah, contoh penggunaan kode yang kelima itu contoh penggunaan menunjukkan bagaimana memanggil fungsi dengan skor siswa seperti tertentu dan menampilkan hasilnya. Nah, cara kerja menggunakan if else ini adalah satu fungsi tentukan grade, memeriksa skor siswa, dan membandingkannya dengan kondisi grade. Yang kedua, jika skor siswa memenuhi kondisi grade tertentu, fungsi mengembalikan grade yang sesuai. Yang ketiga, jika skor siswa tidak memenuhi kondisi grade manapun, fungsi mengembalikan skor tidak valid. Nah, dengan menggunakan if else, kita dapat menentukan grade berdasarkan skor siswa dengan lebih akurat dan fleksibel. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang tepat dan tidak valid, kepada dosen pengampu Bapak Ibnu Rashid Munte Eskom Mkom, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu komputer dan bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris, bahasa coding ini lebih penting lagi ke depannya.